Muslim jangan naik dulu, ya Allah ya Robi. Yang Muslim jangan naik dulu, jangan merusak Komal Bang Zuma. Mungkin Bang Zuma Masya Allah. sekarang mau diskusi dan kita juga di bawah eh, menunggu buat edukasi dari beliau. Kita semuanya Keren. sama-sama penggemar Bang Zuma, sama penggemar Bang Zuma. Cuma nanti ada waktunya, tunggu waktunya ya. Sekali lagi, mudah-mudahan saya ini Muslim yang terakhir naik. Saya mau ngerti nggak bahasa saya. Maaf ya Bang Zuma, maaf ya. Makasih Sebelumnya maaf abangku, ya. Eto antum luar biasa di Iya samping iya. dadanya Pokoknya kekar, Masya Allah. Luar pokoknya biasa. maaf ya. Sedikit lagi yang di bawah please jangan ganggu waktunya Bang Juma buat berdiskusi. Silakan Bang Juma dilanjut, kami tunggu edukasinya di bawah. Terima kasih banyak Bang Juma sekali lagi. Makasih abangku, makasih. Masya Allah, Siap, salam kenal ya Bang ya. siap sama-sama Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia apresiasi buat antum. Luar biasa. Keren, keren, keren. Suka saya sama Anda. Oke, kita naikkan saudara kita. Oten sudah ada di sini. Insya Allah ya. Ini dia. Bismillah. Halo, dari sekte mana Bang Esa? Dari sekte Kristen, Bang. Ya, maksud saya Katolik atau Protestan, saudara? Kristen. Kristen kan ada Protestan, ada Katolik, ada Advent, ada Iya, Saksi iya. Yehova. Iya, Iya. kalau saya Pak Bang Juma Iya. Kristen. Oh iya, baik. Oke, mungkin salam kenal dari Bang Suma dulu ya. Bisa buka kamera, Iya, Bang. saudara? Biar kita lebih akrab lagi, bisa lebih kenal Hah? gitu. Buka Bagaimana kamera. itu Bang Juma? Nggak bisa buka kamera karena follower tidak mencukupi. Oh iya, Bagaimana nanti itu? nanti aja. Kalau sudah mencukupi. Ya, kita bahas tema ini boleh? Apa itu Bang? Mengenai Kristus palsu atau Mesias palsu. Oke, oke, oke. Ya, ini menarik untuk kita bahas, saudara. Karena agama Kristen itu kan agama kasih, kan ya. Kristen agama kasih, kalau Islam itu agama kasih sayang. Jadi saling melengkapi. Ngambil sisi positif dari dua agama ini supaya siapapun kita itu bisa tercerahkan kemudian dan memberikan edukasi kepada anak bangsa supaya bisa belajar lebih jauh. Ya, oke Bang Juma. Baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Islam itu berbicara mengenai Al-Masih atau Mesias dalam pandangan Yudaism atau Kristus dalam pandangan Kristen, itu tetaplah manusia. Al-Masih, Mosiah atau Mesias atau Kristus itu adalah manusia. Artinya bahwa ketika di Islam punya tatanan satu pengajaran, semisal mewaspadai akan datangnya Al-Masih yang palsu, maka arah pandangan seorang Islam itu arahnya kepada Dajjal. Jadi harus waspada kepada Dajjal Al-Masih, yaitu iblis. Nah kalau di pengajaran orang Yahudi, mereka pun harus waspada kepada Ra' atau kejahatan atau penyesat. Nah di Kristen sendiri mendapatkan kaidah ilmu dari Bible harus waspada kepada Kristus palsu. Jadi kalau di Islam sudah jelas tegas Dajjal Al-Masih adalah penyesatnya, kalau di Kristen penyesatnya adalah Kristus palsu. Nah ini yang ingin saya tahu, ingin penjelasan lah dari saudara Kristen. Kristus palsu itu yang mana, saudara? Kristus palsu dalam pandangan Kristen itu yang mana? Menurut berdasarkan Bible, silakan. Menurut dasar Bible Bang Juma, Iya. kalau Siap. ke Kristus palsu itu nggak ada di Kristen. Tapi di dalam Bible, Mengenai kawan, apa Bang? di dalam Bible Yesus memperingatkan murid-muridnya agar waspada kepada Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu. Misalnya di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat,
jangan kau mengikuti mereka. Jadi Yesus berpesan kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi, agar waspada kepada Yesus palsu yang berkata, akulah dia. Itu perkataan-perkataan orang-orang apa itu ya bang? Orang-orang munafik yang berkata seperti itu, ajaran-ajaran Paulus. Maksudnya gimana abangku? Mungkin bisa dijelaskan lebih terinci lagi. Karena Yesus sendiri menasihatkan muridnya dalam Lukas 21 nomor 8 agar waspada kepada makhluk yang mengaku akulah Yesus. Berarti penyesat itu dipanggil oleh pengikutnya dengan panggilan Yesus Kristus. Pengikut daripada Yesus palsu ini atau Kristus palsu ini memanggil Yesus palsu ini dengan panggilan Yesus Kristus, dan tentu mereka akan menamai diri mereka sebagai pengikut Kristus. Gitu abangku. Iya. Kalau itu bang, menurut saya bang, Siap. kalau yang mengatakan seperti itu kan, Iya. ya kan sesudah Yesus, kan ada Iya. orang-orang baru yang dengar ajaran Yesus ini, ada yang mengatakan namanya ini akulah Yesus, jalan kebenaran, tapi mereka itu mengatakan Yesus sudah tidak ada itu bang, sudah tidak ada di dunia lagi. Oh, bukan, justru Yesus palsunya itu datang dan memiliki pengikut. Yesus palsunya itu datang mengaku akulah Yesus, akulah Kristus. Dan si palsu ini menyesatkan banyak orang. Dan orang-orang yang disesatkan itu memanggilnya Yesus Kristus. Dan tentu pengikutnya itu disebut pengikut Kristus. Pengikut Kristus tapi palsu. Nah, ini misi kita menyadarkan orang-orang yang mengikuti Kristus yang palsu ini. Gitu kawan. Maka kita bedah. Siapa Yesus palsu ini? Supaya orang-orang yang merasa sebagai pengikut Yesus palsu itu segera untuk bertobat sebelum meninggalkan dunia ini. Kan gitu bang. Iya, kan sesudah Yesus kan bang, cuma Iya, kan sesudah ada, Yesus. Betul. iya ada sesudah Yesus, ada yang mengatakan yang mendengarkan firman Yesus ini, dia mengatakan dia akulah Yesus. Mereka datang seperti Yesus sebelumnya, mereka mengatakan ini akulah Yesus. Kan seperti itu bang, kan sudah mati Yesus, mereka mengatakan mereka nabi, mereka Yesus, mereka bisa seperti ini, bisa memberikan mukjizat, tapi mereka adalah apa itu yang bang, itu mah Gimana kurang itu? paham juga ya. Yang mana itu bang? Yang mana itu bang? Yang mana yang maksud Saya itu, Bang. Gimana? Kan Kalau aku bilang tadi Kalau di Islam itu mereka kaidahnya. itu Gimana? mereka itu kan bang, sesudah Iya. Yesus kan mereka mengatakan mereka nabi yang memberitakan Injil kepada manusia bahwa mereka itu adalah Yesus. Padahal Yesus sudah mati, nggak ada lagi Yesus. Kan Yesus sudah naik ke surga, baru mereka memberitakan Injil tentang Yesus. Tapi mereka mengatakan mereka adalah Yesus. Bukan gitu. Yesusnya kan menasihatkan muridnya Yahudi. Orang Yahudi Ya. ini dinasihati oleh Yesusnya agar waspada kepada penyesat. Makanya orang Yahudi sampai hari ini bukan pengikut Kristus bang, karena mereka tidak mau mengikuti Kristus. Karena Kristus itu terindikasi ada yang palsu. Nah sekarang ini Kristen kan mengatakan diri mereka ini pengikut Kristus. Maka Kristen harus menjelaskan Kristus yang diikuti Kristen ini apakah asli atau palsu. Celaka bang kalau sampai Kristen ini ternyata pengikut Kristus palsu itu. Itu celaka. 2000 tahun loh. Tidak ada pendeta atau pastor yang mengkaji ini, menguliti ini, supaya benar-benar tercerahkan bahwa Kristen ini pengikut Kristus asli. Gitu loh saudaraku. Kalau di Islam kan, sekali lagi saya katakan kalau di Islam itu udah jelas. Bagaimana kemudian Allah yang kami sembah
menyatakan Al-Masih itu adalah putra seorang dari wanita yang bernama Siti Maryam yang diutus sebagai nabi kepada Bani Israel. Saudara Luki monitor, sabar dulu Bang. Saudara Luki monitor dari Kristen kah Bang? Ya, dari Kristen Bang. Oh iya, oke baik. Menarik perbincangan ini abangku. Mudah-mudahan saudara bisa masuk mencerahkan, khususnya kepada saya nih, yang mendapatkan data di dalam Bible sebagai orang yang belajar Bible. Saya mendapatkan data nasihat Yesus kepada Yahudi agar Yahudi waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka mengaku Yesus Kristus dan ternyata itu bukan Yesus asli tapi palsu. Kata Yesusnya kepada orang Yahudi, jangan kamu percaya, jangan kau ikuti si Yesus palsu ini. Nah, Iya, benar, Kristen hari ini adalah pengikut Yesus. Maka saudara saya Kristen yang pantas menjelaskan dan membuktikan kalau yang diikuti oleh Kristen ini adalah Yesus yang asli. Gitu Bang, silakan. Mungkin saudara Esa bisa duduk sejenak sambil minum kopi, silakan. Iya, benar Bang. Jadi pemahaman Mesias palsu ini bukan cuma juga sekedar cerita dengar, oh iya Mesias palsu. Siap. Mengenai Mesias palsu juga, banyak dari kalangan Kristen juga ada yang bersaksi. Bersaksi bahwa dia pernah ketemu Tuhan, bahwa dia pernah berbicara dengan Tuhan, bahwa dia pernah melihat Tuhan Yesus di dalam gereja, di tempat ini, di tempat itu, dan banyak lagi hal-hal yang menjadi kesaksian-kesaksian palsu. Jadi kalau berbicara Mesias palsu itu memang benar adanya, bukan hanya ketika waktu Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi atau kepada umat-umat Yahudi pada waktu masa-masa zaman Tuhan Yesus. Itu fakta itu Bang terjadi sampai sekarang ini Bang. Banyak. Saya juga Kristen, ketika saya mendengar atau menyaksikan kesaksian para hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen lainnya yang mengatakan bahwa oh Tuhan berbicara kepada saya, oh saya bertemu Tuhan, saya melihat Tuhan di sana di sini. Iya betul. Itu sudah menjadi fakta yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa akan ada Mesias-Mesias palsu, pengajar-pengajar palsu, penyesat-penyesat di akhir zaman. Kan Tuhan sendiri sudah berkata, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata bahwa ketika kamu mendengar menyatakan bahwa saya menampakkan diri di satu tempat atau di satu keadaan, itu bukan saya, karena Tuhan Yesus itu akan datang kedua kali ke dunia ini bukan dengan cara seperti itu. Iya, Bang. Bagus. Iya, saya sepakat dalam hal ini ya dari paparan saudara, tapi tidak semuanya saya sepakat dalam perspektif saya sebagai seorang Muslim yang belajar Bible. Yang pertama, ketika saudara mengatakan banyak orang sesat yang kemudian mengatakan dia melihat Tuhan, bla bla dan seterusnya. Saya hargai itu saudara. Tapi ada satu hal yang menarik. Ketika alur ini diambil dan didudukkan kepada Paulus. Paulus juga mengaku bertemu, Paulus juga mengaku melihat. Sedangkan Yesus sebelum Paulus melihat dan mengaku bertemu dengan Yesus, Yesus lebih dulu menyatakan waspadalah kepada penyesat. Nah, setelah kejadian nasihat Yesus kepada orang Yahudi ini, Paulus tiba-tiba muncul mengaku melihat Yesus. Maka pertanyaan saya sama, apa bedanya dengan orang Kristen hari ini dengan Paulus yang nyata-nyata mengaku bertemu dengan Yesus tapi kemungkinan besar 99,9% plus 0,1% dia itu bukanlah Yesus, gitu Bang. Iya. Coba, silakan. Ini saya akan jelaskan mengenai Paulus berbeda dengan orang Kristen zaman sekarang. Mereka mengatakan atau menyaksikan bahwa pernah bertemu dengan Tuhan Yesus dan melihat dan bla bla bla. Dilihat saja dengan cara hidup mereka, Bang. Kalau mereka benar-benar menjadi saksi bahwa pernah bertemu, berbicara dan pernah sebagainya mengenai Tuhan Yesus, dilihat aja dari cara hidup mereka. Karena kalau memang benar-benar seperti pada waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus, lihat saja hidup Paulus. Berubah drastis, berubah total. Dari pembenci, penganiaya, bahkan pembunuh orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikuti Yesus.
tiba-tiba dia berubah total menjadi orang yang sangat percaya, orang yang benar-benar berubah dari jahat menjadi baik, dari seorang yang tidak percaya menjadi seorang yang percaya, dari seorang yang benar-benar pembenci akhirnya dia menjadi seorang orang pembela. Beda dengan orang-orang Kristen zaman sekarang, hanya mulut doang bang, tapi cara hidup mereka tidak berubah sama sekali. Artinya berubah tapi bukan berubah seperti Rasul Paulus. Mereka cuma di mulut saja, tetapi cara hidup mereka itu tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus, tidak menampilkan bagaimana karakter mereka ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi kesaksian mereka tidak berpadanan dengan cara hidup mereka. Karena apa? Ya, kita lihat, wah, katanya menyaksikan, katanya pernah bertemu, katanya Tuhan berbicara. Pulang dari ibadah, pulang dari tempat gereja, masih suka minum minuman keras, masih suka judi, masih suka berzina, masih suka berselingkuh. Iya, tidak menutup kemungkinan, bang. Jangankan umat jemaat biasa, hamba Tuhan juga ada yang begitu, ada pendeta juga begitu. Jadi bang, kalau ada orang bersaksi mengenai, oh dia saya bertemu Tuhan Yesus, Tuhan berbicara, saya melihat Tuhan di ini, Tuhan menampakkan di sana, itu ya bla bla aja. Jangankan orang Muslim, saya juga orang Kristen nggak bisa menerima hal seperti itu. Oke, baik. Sepintas setelah saya menyimak, saudara melakukan pembelaan kepada Paulus itu adalah satu hal yang wajar. Bahwa Paulus setelah dia melakukan hal itu bertobat dan melakukan hal-hal yang positif menurut pandangan saudara sebagai pengikutnya. Tapi dari kacamata lain, ketika dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi misalnya, Ulangan 18, nomor 19, nomor 20. Jika ada seorang yang mengatakan sesuatu mengatasnamakan Tuhan, tetapi bukan firman Tuhan, maka orang itu harus dibunuh. Itu yang pertama. Sama ketika di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah, ayat 33, ketika dikatakan bahwa orang yang membenci kepada Nabi Isa alaihissalam, orang yang membenci kepada utusan Allah yang datang kepada Bani Israel, kata Allah, yukattalu, yusallabu. Dia dibunuh. Nah itu yang tertulis tuh dalam Al-Quran maupun dalam kitabnya orang Yahudi. Orang yang membenci Nabiullah yang diutus kepada Bani Israel, diutus kepada umat masing-masing, membencinya, memusuhinya, memeranginya, itu akan kena hukuman dia. Dia hukuman mati. Nah sedangkan di dalam Ulangan 18 tadi itu juga sama. Dia akan dihukum mati. Ketika orang itu melakukan satu pemberitaan dan pemberitaan itu tidak benar, bukan dari Tuhan tapi dikatakan dari Tuhan, maka orang itu harus mati. Jadi kalau dikatakan dia mati karena melakukan kebajikan, ya boleh menurut pandangan saudara. Tapi di sisi lain, Al-Quran maupun kitabnya Yahudi, orang yang berbicara bukan atas nama firman Tuhan, tapi dikatakan itu dari Tuhan, maka dia harus mati, hukum mati juga. Itu yang pertama. Yang ketiga nih, jalan tengahnya. Yesusnya, syukran sahabat. Yesusnya ini yang mengatakan bahwasanya waspadalah kepada penyesat. Jadi kalau kita lihat di dalam Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Artinya ada pembinasa. Pembinasa ini maksudnya baik lahir maupun batin, baik jasad maupun rohani. Akal kita dimatikan atau dibinasakannya kita melalui ajarannya menuju ke neraka. Orang ini akan duduk di tempat yang suci. Dia akan mendapat jabatan seperti nabi, rasul, rabi, imam dan seterusnya. Kata Yesus dalam Matius 24, ya nomor 15, apabila engkau melihat seorang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, kalau nggak salah coba Anda cek di Daniel 7 nomor 25, dia akan memutarbalikkan firman Tuhan. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Jadi sang pembinasa keji ini duduk di tempat yang suci itu. Jadi dia mendapatkan gelar sebagai orang yang suci. Sebagai orang yang terpandang. Tetapi tujuan daripada pengajarannya membinasakan manusia. Nah ini intisarinya. Dia muaranya di mana kawan? Ketika dikatakan bahwa di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang-orang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu kelak diusir oleh Yesus. Dan orang-orang ini adalah pengikut Paulus. Karena hari ini yang kita temukan, maaf nih, bukan saya nuduh tapi ini fakta real. Hari ini yang kita temukan tidak ada pengikut Yesus orang Yahudi.
menyembah Yesus, memanggil Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu hanya ada di Kristen. Di mana Kristen ini pola awalnya berasal dari Paulus itu sendiri. Jadi kalau Paulus memperlihatkan jati diri yang baik, untuk apa? Boleh jadi untuk menggenapi nubuatan. Bagaimana dia bisa menyesatkan orang kalau dia tidak nampak baik? Sedangkan nubuatannya, dia akan menyesatkan banyak orang, kata Yesus. Berarti orang ini harus menampakkan sisi kebaikan. Karena kalau dia memperlihatkan kejahatan, siapa yang mau disesatkan? Misalnya dia datang, aku adalah penjahat, aku akan menyesatkan kalian, aku akan menggiring kalian ke dalam api neraka. Apakah ada orang yang mau ikut kepada Paulus? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka dia harus datang, penyesat ini harus datang dengan mengatasnamakan kebaikan. Nah sekarang, apa intisarinya? Terakhir bang. Apa intisarinya? Lihat ajaran Kristen. Apa yang Kristen lakukan hari ini yang berasal dari Yesus? Menyembah Yesus bukan dari Yesus. Ibadah minggu bukan dari Yesus. Makan babi bukan dari Yesus. Natalan bukan dari Yesus. Ke gereja bukan dari Yesus. Surat-surat 13 buku dari Paulus bukan dari Yesus. Lalu apa yang dari Kristen ini yang berasal dari Yesus? Tidak ada. Itu implementasi. Intisari akhirnya itu di situ. Sekiranya orang Kristen hari ini melakukan prosesi keagamaan sama seperti Yesus, maka saya katakan, oh bukan, Kristen ini bukan. Kristen ini adalah pengikut Yesus. Tapi alhasil, tak ada satupun uraian rangkaian prosesi ibadah agama Kristen, sekte manapun, yang berdasarkan terhadap Yesus itu sendiri. Dengan kata lain, ketika Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus, dan penyesat ini mengutus nabinya untuk supaya nabinya atau rasulnya ini mengajar orang lain untuk menyembah dirinya yang itu adalah Yesus Kristus. Berarti siapa dong yang dimaksud di situ? Nah ini yang perlu diterangkan seterang-terangnya, supaya yang mau kemudian berpikir silakan berpikir, yang mau mati dalam kebekuan berpikir silakan mati dalam kebekuan berpikir. Saya kira begitu saudara. Saya anggap Anda adalah penolong ya yang bisa muncul di sini sebagai penolong bagi teman-teman yang butuh edukasi. Silakan. Ya, baik Bang. Terima kasih juga atas sedikit pencerahannya. Ya. Ini mengenai pertama ya, Bang Zuma kan mengenai Nabi Isa ya. Mantap. Awalnya sih pertama saya juga mengenai Nabi Isa ini awalnya pertama juga saya meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus ya. Karena cuma hanya berbeda bahasa saja. Ya. Tetapi setelah seiring waktu berjalan saya belajar dan saya juga menelusuri cerita tentang Nabi Isa dengan Yesus Kristus, ternyata Bang, beda Ya. Bang. Jadi mengenai Isa dan Yesus Kristus itu saya rasa tidak sama. Saya tidak tahu dengan pandangan umat Kristen yang lainnya ya. Mungkin buat mereka itu sama, tapi kalau buat saya secara pribadi, saya rasa tidak sama. Karena menurut saya Yesus Kristus itu memang mati di atas kayu salib. Dan dia menebus dosa-dosa kita. Sampai selesai sudah kegenapan hukum Taurat di atas kayu salib. Sedangkan Nabi Isa kan tidak seperti itu. Dia hanya diserupakan ya. Begitu juga kemudian, kalau Yesus Kristus itu dia lahir di kandang domba. Di kandang yang hina. Sedangkan Nabi Isa kan dia lahir di bawah pohon kurma. Jadi berbeda pandangan. Jadi untuk Nabi Isa mengenai ajaran dan bla 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 semua yang Abang katakan tadi itu saya cukup simpati, tapi untuk meyakini saya rasa tidak. Karena mungkin kalau umat Kristen lainnya mungkin meyakini seperti itu, kalau saya tidak. Terus kedua, kalau Abang berkata si penyesat itu atau si pembunuh keji itu dia berada di tengah-tengah tempat yang suci. Dia berada di tempat-tempat mungkin orang kudus ya. Bang, mengenai itu saya tahu. Dan saya mempercayai hal seperti itu. Karena Tuhan Yesus saja sudah berkata. Dan itu memang sudah terjadi Bang. Di kehidupan kita sekarang ini. Ya. Dalam kehidupan kita sekarang ini, zaman sekarang ini, faktanya memang ada. Di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita, orang-orang seperti itu ada. Jadi mengenai hal itu Bang, kita hanya menilai orang seperti itu, atau penyesat-penyesat seperti itu, pembunuh-pembunuh keji, dan sebagainya.
yang mengaku-mengaku orang kudus, yang mengaku orang suci, bahkan sudah ada bersama-sama di tempat kudus itu, Bang. Kita hanya bisa menilai mereka itu dari buahnya saja, seperti yang saya katakan tadi. Karakter mereka, kita bisa melihat aja. Sekalipun dia mengaku itu dia adalah utusan Tuhan, sekalipun dia itu... kalau dalam ajaran kami, Bang, iblis itu bisa menyerupai malaikat terang, Bang. Bayangkan, iblis itu bisa menyerupai malaikat terang. Jadi kalau berbicara hal seperti itu, Tuhan Yesus berkata kepada kita sebagai orang percaya, kita hanya bisa menilai mereka, melihat mereka dari buahnya. Nggak mungkin, Bang, pohon mangga itu buahnya durian. Ya kan? Ya. Itu. Jadi kita bisa menilai dari buahnya aja, Bang. Oke, baik. Ada dua hal. Yang pertama terkait dengan kesamaan Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus. Saya melihat gini, maaf nih, karena kita sama-sama narasumber di sini kan ya. Tanpa moderator pun insya Allah bisa berjalan dengan baik. Iya Bang. Saya sebagai Muslim memandang begini. Nabi Isa itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Mengajar Bani Israel kembali kepada hukum yang Bani Israel buang, yaitu hukum Torah. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam mengalami penolakan. Nabi Isa dituduh sebagai anak zina. Nabi Isa dituduh kemudian ibunya itu adalah pezina. Dan itu juga terjadi di dalam ajaran Yesus Kristus. Sekarang permasalahannya di sini tolak ukur. Apa tolak ukur itu? Standar kita untuk menilai sebuah keadaan. Ketika Yesus dikatakan sebagai anak zina, dalam Yohanes 8, Yohanes 8 nomor 37 sampai kepada nomor 44 itu uraiannya Yesus disindir sebagai anak zina tuh. Nah, Al-Quran pun demikian. Bible mengindikasikan kuat adanya tuduhan orang Yahudi kepada Yesusnya. Nah sekarang, apa pembelaan Bible terhadap tuduhan tersebut terhadap Yesus Kristus? Bagaimana dengan Al-Quran dengan tuduhan itu? Di dalam Al-Quran ketika diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waskur fil kitabil Maryam." Ceritakanlah wahai Nabiku Muhammad, sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah keadaan, sebuah kondisi yang dahsyat yang terjadi pada seorang wanita suci yang ada di tengah-tengah kaum Bani Israel. Dia kubuat hamil, dia kubuat melahirkan seorang anak tanpa suami. Apa respon umatnya? Dituduhnya sebagai orang yang melakukan persinahan. Apa yang terjadi kemudian? Sang bayi memiliki kemudian mukjizat mensucikan ibunya sejak dari bayi. Ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Satu, seorang bayi memuliakan ibunya dan membela ibunya di tengah-tengah kaumnya yang menuduh kalau dia itu ibunya pesina dan dia adalah anak zina. Bandingkan dengan Bible, jangankan membela ibunya, Yesus memanggil ibunya panggilan ibu atau mami saja itu tidak pernah. Itu satu Bang. Yang kedua, Al-Quran datang memuliakan sosok Nabi Isa alaihissalam. Sehingga umat Islam sebagai penganut Quran itu memuliakan oknum tersebut. Sedangkan kalau di Kristen, mereka hanya sibuk melantik Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Seakan-akan ada mata rantai yang terputus antara pembelaan saudara-saudara Kristen dalam jabaran iman terhadap keberadaan sosok manusia Yesus yang lahir tanpa ayah ini dengan keadaan Kristen hari ini. Yesus lahir sebagai manusia, tidak ada pembelaan Kristen, tidak ada pembelaan kitab sucinya orang Kristen terhadap keadaan itu. Dituduh pesina, apa pembelaan Bible? Tak ada. Dituduh sebagai anak haram, dituduh sebagai pelaku maksiat, dituduh sebagai tukang sihir, bahkan dituduh sebagai orang gila. Ada pembelaan Bible? Tak ada. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah orang pilihan, hamba Allah, utusan Allah yang suci, yang mulia, yang diberkati, yang diberikan ketetapan. Maka ketika umatku datang,
ketika ia datang, maka orang-orang akan memuliakan aku. Saudara, Yohanes 16, Anda baca nomor 7 sampai nomor 15, yang kita temukan itu arahnya ke Islam. Bukan ke Kristen. Ketika ia datang, roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Mana? Mana buktinya kalian memuliakan Yesus? Dituduh oleh kaumnya sebagai anak zina. Ada apa pembelaan saudara? Nggak ada sama sekali. Pembelaan Bible apa? Nggak ada sama sekali. Justru Al-Quran yang membelanya. Terkemukakan aku. Al-Quran memuliakan dia. Bible menghinakan dia. Satu-satunya manusia yang menanggung seluruh dosa kemaksiatan manusia di atas muka bumi itu dilimpahkan kepada Yesus. Berarti Yesus adalah manusia yang paling kotor, paling najis, paling banyak dosa. Bahkan dikatakan terang-terangan sebagai manusia yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Apakah itu memuliakan? Tidak. Maka yang ingin saya sampaikan di sini adalah pandangan Anda mengatakan bahwasanya Yesus dan Isa itu tidak sama. Itu sudah betul. Saya apresiasi tentang itu. Kenapa? Karena Nabi Isa adalah manusia suci. Dia terkemuka di dunia di akhirat. Seorang jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel. Sedangkan Kristen mengikuti Yesus Kristus yang adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan yang keluar dari kubur. Dua oknum yang berbeda. Cuman permasalahan penyesat itu adalah Dajjal Al-Masih, penyesat atau iblis. Sedangkan di Bible yang datang setelahnya adalah Yesus Kristus palsu. Terakhir, ketika Anda berbicara mengenai buah, dari buahnya kau mengenal dia. Kembali kepada ajaran Yesus. Kembali kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni. Wahai Nabi Isa, aku Tuhanmu. Bertanya kepadamu, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia ini menyembah dirimu selain daripada aku? Menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Sampai kau disetarakan, dihakikatkan denganku. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan, untuk aku sampaikan. Dan itu Yesus sampaikan juga. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan. Nah sekarang, adakah Yesus diperintahkan untuk menjadikan seluruh manusia ini menjadi penyembahnya? Tidak ada. Lalu yang kalian Kristen sembah itu siapa? Yesus siapa yang kalian sembah ini? Makanya ketika berbicara mengenai dari buahnya kau bisa mengenal dia, coba habis ini giliran saudara, tolong baca supaya teman-teman kita di sini teredukasi. Bacakan kita Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Di situ jelas sekali, saya simpulkan, di situ jelas sekali. Tanda-tanda daripada buah dari penyesat memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan bernubuat pakai nama Yesus juga. Itu adalah buah dari nabi palsu, pengajar palsu, penyesat itu, pembinasa keji itu. Tapi kalau saudara saya, sekali lagi Anda adalah penolong yang naik di komal saya, menolong teman-teman supaya bisa paham bahwa ternyata yang dimaksud dengan buah dari nabi palsu, pengajar palsu, penyesat, Mesias palsu itu tidaklah Kristen, tetapi ada kelompok lain. Nah, silakan Anda bantu teman-teman untuk memahami itu, silakan. Ya, baik Bang. Tapi sebelumnya saya mau katakan bahwa di sini mengenai pembelaan ya. Abang kan tadi berkata bahwa tidak ada di dalam Alkitab atau tidak ada satupun kaumnya yang mengatakan untuk membelanya atau tertulis dalam Alkitab untuk membela Yesus Kristus. Untuk pembelaan Bang, di dalam Alkitab memang tidak tertulis. Dan bahkan untuk kaumnya pun, kami sebagai orang yang percaya, yang mengikuti Yesus Kristus, kami tidak perlu membela dia. Iya. Terus di Alkitab memang tidak perlu tertulis untuk membela dia. Dan satu kaum manapun yang
percaya dan ikut Yesus sebagai Tuhan, tidak perlu membelanya. Karena berbicara di sini Tuhan. Atau bagi saya secara pribadi, meyakini dia bukan hanya sekedar manusia biasa ya, manusia suci, atau seperti yang diceritakan orang, utusan atau nabi. Karena menurut kitab suci, bahkan kesaksian Yesus Kristus sendiri bahwa dia adalah firman Allah. Yang dia ajarkan pada kita itu bukan untuk membela dirinya, bukan untuk membela siapa yang menghina dia, untuk siapa yang menfitnah dia, mengejek dia. Dia tidak mengajarkan kita untuk situ, Bang. Karena buat Yesus itu sendiri bahwa dia tidak perlu merasa bahwa dia harus dibela. Iya. Yang dia menuntut kita itu adalah melakukan ajaran Bapa di sorga. Karena dia datang ke dunia ini, dia sebagai firman Allah, dia datang dengan tujuan dia adalah menyampaikan, menerangkan, menjadi cermin, menjadi teladan bagaimana gambaran Allah atau Bapa itu sendiri. Karena kita manusia yang menjadi utama tujuannya datang ke dunia itu menyelamatkan kita dari dosa, bukan untuk membela dia. Karena apa, Bang? Dia itu sudah datang dari surga. Dia itu penguasa. Dia itu anak Allah, anak Bapa. Dia itu raja. Karena apa saya bilang anak Allah? Karena apa saya bilang dia itu raja? Karena apa saya bilang dia itu penguasa? Karena segala kuasa di bumi dan di surga itu sudah diberikan Bapa kepada dia. Lah pantas pasti ada orang yang berkata begini, lah kalau segala kekuasaan dan kerajaan diberikan kepada Yesus Kristus, lah Bapa akan mempunyai kuasa apa lagi? Ya kan, nggak ada lagi kuasa. Lah Bapa fungsinya apa kalau segala kuasa? Ini segala kuasa, Bang. Kalau Yesus jadi Tuhan, lalu Bapa siapa? Bang, dalam firman Tuhan, dalam Yohanes, saya rasa Abang juga sudah mengerti tentang tentang pelajaran tentang semua ajaran-ajaran isi Bible ya, ajaran firman Tuhan. Karena dari Abang juga berbicara tadi, saya tahu Abang orangnya sudah pasti mempelajari kitab suci kan ya. Nah, jadi gini, Bang. Dalam kitab Yohanes itu, dia menyatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa, lah lalu Bapaknya bagaimana? Anaknya bagaimana? Ini begini. Jadi Bang, kalau berbicara segala kuasa, seperti tadi kan Abang bilang, Nabi Isa itu, dia adalah jalan yang lurus, dia adalah yang tertinggi di bumi dan di akhirat. Begitu juga Tuhan Yesus. Dia berkata dalam kitab Yohanes, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus. Dan dia mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Jadi kalau orang berkata, lah kalau kamu menyembah Yesus, bagaimana dengan Bapa? Kalau kamu menyembah Bapa, bagaimana dengan Yesus? Lalu Roh Kudus bagaimana? Kalau saya secara pribadi, Bang, karena di Alkitab tidak ada di Alkitab tidak ada ayat yang melarang bahwa kita tidak boleh menyembah Roh Kudus, kita tidak boleh menyembah Yesus, kita tidak boleh menyembah Bapa. Di dalam Alkitab hanya mengajarkan tentang kasih. Jadi tentang bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau berbicara kita mau menyembah Tuhan itu, saya mau menyembah Tuhan Yesus saya menyembah Bapa Allah saya menyembah Roh Kudus buat saya tidak masalah. Sekalipun orang berkata berarti Tuhannya orang Kristen 3 dong. Di Alkitab tidak tertulis, di firman Tuhan tidak tertulis bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Tidak, Bang. Satu pribadi saja kita yakini, kita percaya. Itu kan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekalipun kita tidak menyembah Bapa, sekalipun kita tidak menyembah Roh Kudus, kalau kita menyembah Yesus itu sudah sama, Bang. Kalaupun kita tidak tidak meyakini bahwa berarti kamu tidak percaya Bapa itu Tuhan atau Roh Kudus itu Tuhan, tidak, Bang. Karena berbicara 3 dalam 1 itu artinya satu keyakinan, kepercayaan, iman. Ya, Bang ya. Nah, mungkin saya akan berbicara itu, tapi mungkin makan banyak waktu juga sih. Terus kedua mengenai tidak ada satupun yang membela dia ya, menurut Bang Sumak tadi mengenai kaumnya.
kami tidak perlu membela dia, Bang. Karena dia tidak mengajar kami untuk membalas, untuk siapapun yang menghinakan Tuhan yang kami percayai atau agama yang kami yakini, kami peluk. Bahkan dia mengajarkan kami, sekalipun kami dibenci, sekalipun kami dihinakan, dia, Bang, bahkan sampai mati di atas kayu salib, Bang, dia tidak melawan. Kalau dia mau suka melawan, dia ingin pembelaan, ketika tentara Romawi menangkap dia di Taman Getsemani, dia berdiri, rubuh semua. Pada roboh semua itu tentara-tentara Romawi. Bahkan ada salah satu murid Tuhan Yesus itu namanya Simon. Dia memotong telinga para tentara Romawi, salah satu tentara Romawi itu. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kalau dia ingin pembelaan, dia suruh bunuh semua itu dia suruh bunuh semua melalui murid-muridnya. Tapi dia tidak seperti itu, Bang. Bahkan dia sembuhkan telinga salah satu tentara Romawi itu yang putus dibacok oleh muridnya itu, salah satu muridnya itu namanya Simon. Kedua, apa yang dikatakan kepada tentara Romawi? Kalau aku suka, aku bisa suruh tentara malaikat untuk menghardik kalian. Tetapi yang dilakukan tidak, Bang. Justru sebaliknya, sesuatu hal yang menyakiti dia, yang membuat dia tertekan, dibalasnya dengan kasih. Dibalasnya dengan hati nurani yang tulus, Bang. Jadi untuk berbicara pembelaan, Bang, saya singkat-singkat aja ya, Bang, ya. Mungkin kalau ada penyampaian saya ini di luar konteks, saya mohon maaf karena saya juga berburu waktu. Tapi saya bukan mau lari dari ruang ini ya, Bang, ya. Saya tidak lari dari rumah Abang karena saya ini juga sudah dapat panggilan dari komandan saya. Saya kan lagi berdinas ini, cuma ambil waktu saya sedikit untuk menyampaikan, Bang, ya. Oke, Oke, boleh dengarkan saya terakhir untuk sebelum Anda turun? Oke, siap. Baik, saudara. Saya sebagai penikmat Bible, orang yang orang yang rajin yang belajar tentang Bible. Jadi saya memilah dan saya kemudian menyusun ya strata pemikiran dan juga ruang lingkup dalam kerangka mempelajari Bible itu. Yang saya temukan, saudara, yang pertama adalah ketika berbicara mengenai nasihat Yesus bahwa penyesat ini mampu bermukjizat. Kalau cuma menyambungkan kuping, apakah penyesatnya bisa? Tadi ada kutipan dari lisan saudara mengatakan iblis pun bisa nyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau iblis menyamar mengaku Yesus Kristus, itu sudah menggenapi nubuatan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai nama Yesus Kristus. Jadi yang saya temukan dari sepanjang Anda berbicara di sesi terakhir ini, Anda sedang mempromosikan iblis yang mengaku sebagai Yesus. Maafkan saya. Ini saya sebagai kacamata seorang muslim yang belajar Bimbel. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu satu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dua. Dia akan melakukan banyak mukjizat. 3. Kekuatan, kedahsyatan yang luar biasa. 4. Dan menyesatkan banyak orang. 5. Bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu di dalam Bible diterangkan secara terinci di dalam Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 sampai dengan nomor 31. Izinkan saya untuk mengatakan itu. Jadi kalau Anda mengangkat Yesus, Anda sedang mempromosikan iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Boleh, silakan. Makanya saya katakan saudara-saudara Kristen naik ke sini itu sebagai penolong. Kepada orang-orang yang mau berpikir, baik Islam maupun Kristen. Yesus sudah mewanti-wanti, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti iblis itu mengaku akulah Yesus dong. Apa tujuannya? Untuk menyesatkan banyak orang dong. Jadi kalau saudara hari ini melakukan pembelaan terhadap Yesus Kristus. Tidak. Anda sedang mempromosikan penyesat yang memakai nama Yesus. Ingat, Bung. Kalau iblis datang keluar dari kubur. Sabar saudaraku. Kalau iblisnya datang mengaku akulah iblis. Tidak ada yang mau percaya kepada dia. Meskipun dia melakukan banyak mujizat. Tetapi kalau iblisnya datang mengaku akulah Yesus, maka apapun yang dilakukan oleh si iblis ini pasti diikuti oleh orang-orang yang disesatkan. Sekarang permasalahannya,
antara iblis yang asli dengan antara iblis dan Yesus yang sama-sama menggunakan nama Yesus itu dibedakan oleh Yesus. Kalau Yesus yang asli pengikutnya satu. Di dalam Matius 19 Anda baca nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 19 apa kata Yesus? Jika engkau ingin menjadi pengikutku, maka lakukan segala perintah Bapa. Perintah Bapa itu di mana? Hukum Taurat atau perjanjian lama. Maka kalau engkau ingin menjadi pengikutku, jangan jadi Kristen kata Yesus, tapi jadi Yahudi. Jadi Yahudi atau Yudaism, penganut agama Yahudi. Kalau mau jadi pengikutku. Syarat kedua, kamu nggak boleh kaya. Kamu harus miskin. Aku sudah melakukan semua itu, wahai Yesus. Aku sudah melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Bapa dalam hukum Taurat. Apalagi syarat kedua? Syarat kedua, kamu jual seluruh hartamu dan berikan kepada si miskin. Kalau dua komponen ini kamu lakukan, baru kau jadi pengikutku. Nah, setelah kau jadi pengikutku, apa kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 12? Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Matius 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Itu perkataan Yesus tuh. Mereka mendengarkan aku, dan mengikuti aku. Aku Yesus ibadah Sabat, aku Yesus sunat, aku Yesus tidak makan babi, aku Yesus sujud beribadah, aku Yesus menyembah kepada Elohim saja. Kalau engkau percaya kepadaku, maka kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hari ini saudara Kristen tak ada sedikit pun melakukan ajaran Yesus. Tapi Anda mengaku sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi, iblis pun sudah diindikasikan oleh Yesus. Penyesat datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan itu, ya silakan. Saya cuman memberikan peringatan aja sesuai dengan nasihat Yesus. Ingat saudara, sekali lagi saya katakan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, 13, 14, ketika roh kebenaran nih, artinya roh yang ada dalam diri Bang Suma dan roh yang ada dalam diri saudara. Dia akan memuliakan aku. Itu kuncinya. Saya sebagai Muslim, haram hukumnya mengatakan Yesus itu makhluk yang dikutuk di atas tiang salib. Haram hukumnya mengatakan Yesus manusia yang pernah ditampar, yang pernah ditombak, yang pernah diludahin, yang pernah diseret, yang pernah ditelanjangin, yang pernah digantung, yang pernah dibunuh dan dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Haram hukumnya. Berarti saya memuliakan beliau. Sedangkan saudara Kristen, wajib hukumnya Yesus itu mati, ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dikutuk oleh Tuhannya Yahudi untuk nebus dosa-dosa Kristen. Berarti Anda tidak memiliki roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Dengan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Anda sedang menghinakan Yesus. Yesus tidak pernah kemudian mengaku Tuhan di hadapan Tuhannya. Dalam Yohanes 2 nomor 22, Yesus berkata begini. Yohanes berapa itu teman-teman? Yohanes 4 nomor 22. Yohanes 2 nomor 22, 23, 24. Yesus mengatakan apa? Aku dan muridku menyembah kepada kami apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Yesus menyembah. Dan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Tiba-tibanya Anda datang mengaku Yesus itu adalah sembahan. Yesus itu adalah Tuhan. Tidak menyembah Bapa, tidak menyembah Roh Kudus, tapi menyembah Yesus sama halnya menyembah Bapa. Anda keliru. Dalam Yohanes 3 nomor 16, Bapa berfirman apa? Di sana. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan hidup. Dan barang siapa yang tidak percaya kepadanya, dia akan mati dalam dosanya. Itu kata kitab saudara. Nah, kalau saudara percaya kepada Yesus, Anda akan hidup. Kalau Anda tidak percaya, Anda akan mati. Nah, kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Mustahil. Mustahil Anda jadi Kristen kalau Anda percaya kepada Yesus. Tapi Anda percaya kepada penyesat yang ngaku-ngaku Yesus, makanya Anda menjadi Kristen. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Oke. Ini ya Bang ya. Iya. Berhubung saya juga mau turun, tapi bukan kabur Bang ya. Nanti kalau saya hargai. Iya, kita memang harus kerja. Abang mau live lagi, tolong naikkan saya lagi ya Bang ya. Baik, saya siap saudara. naik lagi Bang. Ini cuma karena juga waktu saya juga mau dinas Bang ya. Saya paham. Siap.
cuma ada satu dua hal saja yang ingin saya tanyakan pada abang, tapi tidak lama. Silakan. Nanti kalau ada live lagi saya naik lagi bang ya. Nah, Silakan saudaraku, mengenai, silakan. Silakan. Bang Suma berkata bahwa Yesus itu adalah iblis yang menyerupai seperti Yesus. Nah, Ya, bang, di mana dalilnya tuh bang? baik. Terus Pertama, kedua bang ya. siap. Tadi kan abang bertanya saya tentang mengapa Alkitab tidak ada di Alkitab yang membela tentang Yesus Kristus, padahal dia dihinakan dan diejek dan sebagainya, difitnah dan apa sebagainya. Begitu pula mengenai kaumnya ya bang ya. Nah, tadi saya sudah jawab. Jadi kembali lagi ke masalah itu bang, saya bilang kan menurut kami tidak perlu untuk membela dia karena dia kan Tuhan. Yang ada sebaliknya, ketika kami dalam masalah, kami dihina, dia mengajarkan kami untuk melakukan dengan kebaikan. Dia mengajarkan kami untuk membalaskan kejahatan ya. Yang ada sebaliknya, kamilah yang dibela dia. Dialah membela kaumnya, yaitu kami. Kami tidak perlu membela dia. Saudara, Terus kedua ketika roh kebenaran itu datang, Oh, ya. kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Kenapa Anda tidak muliakan dia? Itu loh. Kalau yang ada dalam diri saudara itu adalah kebenaran, maka sibuk Anda akan memuliakan dia. Tapi faktanya Anda menghinakan dia dengan menuhankan dia, itu menghinakan dia. Karena dia sendiri menuhankan kepada Bapaknya. Gitu loh, Bang. Saya menuhankan dia sesuai dengan isi kitab suci, sesuai dengan firman-Nya yang berkata dalam Alkitab tertulis. Saya menuhankan dia karena bukan karena sekedar dalil-dalil bang ya. Kalau nggak bisa. dalil ya memang ada dalilnya. Sekarang coba tolong tunjukkan di mana Yesus minta bahwa memuliakan itu adalah menyetarakan dia dengan Bapa yang mengutusnya, itu Bang. Sedangkan dalam Yohanes 17:3 kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Itu hidup kekal. Anda percaya kepada Yesus? Iya bang, baik. Nah, kalau percaya kepada Yesus bang, Yesus minta dikenal sebagai apa? Bagi Tuhan. Nah, itu Anda Itulah saudaraku ya. Saya hargai. Silakan. Pengen sih lanjut, tapi silakan. gimana ya bang? Saya harus turun nih karena sudah dapat Iya. Baik, nanti saudara, utamakan dinas dulu. Tolong naikin lagi saya bang ya. Oke, siap. Makasih bang. Kumpulkan ilmu dulu bang. Kumpulkan ilmu dulu. Baik. Silakan saudara Luki, saya hargai kamu saudara saya yang baik. Silakan Anda dalam keadaan dinas masih menyempatkan diri untuk demi keselamatan orang banyak. Silakan saudara istirahat, rehat atau dinas dulu. Masya Allah. Kita naikkan lagi ya saudara. Mana tahu masih ada saudara kita dari Kristen lain yang ingin memberikan edukasi supaya lebih tercerahkan lagi semua apa yang harus terjadi antara Islam Kristen dalam menapaki hidup keberagamaan dalam bingkai persatuan sebagai bangsa, sebagai rakyat, ya, dan persaudaraan. Betul sekali. Kita naikkan. Bismillah. Teman-teman di YouTube juga terima kasih banyak. I love you full. Antum luar biasa semua yang ada di YouTube. Masya Allah. Halo saudara Al-KTP, ini sama dengan nama saudara kita Al-KTP. Atau dia orangnya nih. Halo. Bang Juma. Ya, ini saya Bang Juma. Allahu Akbar. Ya, silakan. Silakan. Saya satu ditombak oleh teman-temannya dari Vatikan ya. Jadi Roma. Jadi begini Bang Juma, saya hanya ingin bertanya posisi Bang Juma apakah sudah di Makassar, karena saya dapat izin tanggal 10, mungkin ingin bersyahadat Bang Juma. Jadi tidak ada perlu yang harus saya jelaskan lagi karena sudah terang benderang ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Juma itu sudah terang benderang dan saya sangat mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak karena dengan adanya Bang Juma sudah membantu sangat menyelamatkan kami teman-teman Kristen ya, khususnya saya pribadi. Saya karena ketakutan terbesar saya Bang Juma adalah di mana bila saya mati nanti saya tidak beriman kepada Tuhan yang benar. Karena sejatinya seperti penjelasan Bang Juma, seluruh nabi-nabi terdahulu mentuhankan yaitu Tuhan yang benar, yaitu Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Tuhan yang satu yang esa seperti yang saya baca di Markus 12 ayat 29 di mana di situ Yesus berkata kepada orang Israel, "Dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama Tuhan Allah kita itu Tuhan itu esa.
Sedang di Al-Quran juga saya pernah baca di surat Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah Muhammad Tuhan itu Esa. Jadi sinkron Bang Juma. Jadi agama yang benar itu hanya satu. Masya Allah. Konsep ketuhanan yang Masya benar Allah. hanya satu, yaitu agama Islam. Jadi kalau sampai ada teman-teman yang tidak bisa membuka pikirannya, berarti memang ada kebencian dalam hatinya dan dia menutup dirinya. Demikian Bang Juma, terima kasih banyak. Saya cuma Makasih, ingin tahu saudaraku. posisi Bang Juma aja. Ya, Silakan, saudara. tanggal 10 saya sudah di Makassar. Ini masih di Jakarta sampai beberapa hari ke depan. Karena kebetulan ada beberapa undangan yang saya harus hadir gitu maksudnya. Kalau tanggal 10 insya Allah kita udah di Makassar karena banyak juga hal yang harus kita selesaikan di sana. Sampai berjumpa di Makassar kalau memang saudara luang waktu silakan. Tapi jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Kalaupun saudara saya datang, saya sambut saudara di sana dengan baik pastinya. Gitu saudara LKTP. Allahu Akbar, Masya Allah. Hidayah itu milik Allah dan hanya memberikan kepada siapa yang Allah pilih. Siapa yang Allah lihat keseriusan ya, mencari kebenaran insya Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran semuanya sudah ditorehkan. Siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur terus silakan kufur. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Hanya disampaikan, udah seru manusia, seru. Mana tahu di antara mereka ada yang berpikir, seru aja, seru. Jangan bosan-bosan menyeru. Ajak mereka dengan cara yang ma'ruf. Begitu perintah Al-Quran. Silakan saudara KTP. Di termute bang. Jadi ada 5 orang sebenarnya yang mau punya niat untuk membaca buku Sirah Nabawiyah dan mempelajarinya. Cuman yang 2 udah gugur karena mereka sering nonton Edis katanya, jadi mereka tidak mau mengikuti. Tapi yang 3 ini teman saya mereka mau karena mereka juga sering nonton di YouTube-nya Bang Juma ya, Zulkifli Abbas itu. Bersama teman saya. Masya Allah. Ya bahkan kadang saya tethering mereka, saya wifi mereka, jadi mereka pun senang ya. Penjelasan Bang Juma itu luar biasa ya. Jadi di surat saya pengen ini Bang Juma, di surat Al-Maidah ayat 3 itu. Iya. Itu agama yang sempurna itu telah kusempurnakan agamamu, Islam ya. Jadi agama yang sempurna itu memang Islam. Kenapa saya juga berani mengatakan demikian? Karena setelah saya mempelajari buku Sirah Nabawiyah, di mana Nabi Muhammad ini waktu berdakwah, sehingga pada zaman itu, zaman jahiliyah itu, kenapa ajaran Islam cepat tersebar ya? Karena beliau waktu berdakwah itu dia memberikan suri teladan yang baik, yaitu dengan cara beliau itu bertutur kata yang lembut, beliau tidak pernah marah, beliau sangat sabar, beliau bahkan memerdekakan budak-budak. Jadi ajaran kasih yang sebenarnya saya dapat itu ada di Nabi Muhammad. Jadi kuncinya teman-teman Kristen sebenarnya mudah, sederhana kalau bagi saya. Cukup kenal dulu Nabi Muhammad itu siapa. Kalau sudah mengenali Nabi Muhammad, beliau luar biasa Bang Juma. Saya sampai tetes air mata karena beliau punya perjuangan itu untuk membela orang keluar dari kekafiran itu besar sekali Bang Juma. Nabi Muhammad waktu tongkat estafetnya setelah Abu Bakar, sahabatnya turun kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saja mengajarkan kasih. Luar biasa nih ajaran Nabi Muhammad. Jangankan Nabi ya, sahabatnya saja setelah Umar bin Khattab, setelah Abu Bakar, tongkat estafet itu yang menjadi khalifah kan pindah ke Umar bin Khattab. Beliau berkata, sama seperti yang sering Bang Juma katakan, jika saya salah, kata-kata Umar bin Khattab saya ingat, jika saya salah, jika saya benar, bantu saya. Jika saya salah, luruskan saya. Wih, besar itu Bang Juma, luar biasa tuh Umar bin Khattab beliau. Beliau membela di mana ada orang Nasrani, orang Yahudi, orang tua yang rumahnya dibongkar. Waktu penyebaran Islam sudah melebar ke Yerusalem, ke Mesir dan di Palestina. Gubernur itu membongkar rumahnya orang Yahudi itu untuk membangun masjid. Orang Yahudi itu melaporkan kepada Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab memberikan tulang, di mana tulang itu tertulis, tulang ini lebih keras dari kekuatanmu, dan dia memberikan kepada orang tua itu, serahkanlah kepada gubernur itu. Sesampainya di sana gubernur itu bangun lagi, katanya. Disuruh bangun lagi rumahnya orang Yahudi itu. Itu orang yang berbeda iman, tetapi di situ setelah dia membangun kembali, orang Yahudi itu berkata kepada gubernur itu, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab pimpinanmu? Dia berkata, sesungguhnya tulang ini lebih kuat daripada kekuasaanmu. Oh, luar biasa. Karena terus orang Yahudi itu berkata, karena
begitu mulianya dan begitu adilnya pemimpinmu. Hari ini saya bersyahadat, dia bersyahadat saat itu juga Bang Juma. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, Luar betul, biasa betul. ajaran kasihnya. Itu baru betul Bang Juma. Itu baru betul. Tidak seperti ya yang saya ingat ya di Matius 15 ya, di mana perempuan Kanaan itu anaknya disembuhkan, tapi dia tidak mengikuti Yesus. Betul kan Bang Juma? Betul. Itu baru betul. Malah disebut Itu. anjing kan. Iya. Jadi saya luar biasa dengan Bang Juma yang udah membuka pikiran kami ya. Selama ini nih kami tidur panjang Bang Juma. Tidur panjang dan Allahu kami Akbar. beriman buta. Beriman buta karena Bible itu hanya sebagai, boleh dibilang sebagai bantal kami. Waktu kami tidur kan pakai bantal, jadi nggak berlaku Bible, nggak, karena peraturan gereja yang lebih kami utamakan Bang Juma. Tanya Kristen-Kristen lain kalau saya bohong. Iya. Hanya peraturan gereja yang dinomorsatukan. Gitu Bang Juma. Jadi saya berterima kasih sekali dengan adanya Bang Juma sudah menyelamatkan hidup saya, dunia dan akhirat. Dan saya doakan Bang Juma panjang umur sehat selalu, saudara. Amin. Anda pahlawan bagi kami yang iman buta yang selama ini hidup dalam. Saya lagi bawa mobil Bang Juma. Amin. Saya ingin sekali bertemu dengan saudara. Karena waktu saya tersesat dulu, Bang Juma tetap mengatakan kepada saya, rangkul dia. Walaupun dia Islam Kristen, tetapi rangkul dia. Bang Juma lah orang yang menyelamatkan saya sesungguhnya. Iya Bang Juma, jadi itulah makanya saya kenapa saya sangat sekali ingin pergi ke Makassar itu. Karena jasa Bang Juma itu menyelamatkan bukan dunia Bang Juma, tapi akhirat. Allahu Itu yang Akbar, terutama. Masya Allah. Demikian Bang Juma. Baik, hati-hati saudara di jalan. Ya, siap. Baik, terima kasih Bang Juma. Tetap semangat. Besarkan Allah dalam hatimu ya. Pasti Bang Juma. Akbar. Dari Bang Allahu Juma aja. Akbar, Kapan Masya saja Bang Juma mau syaratkan saya terima kok. Iya, Terima Masya kasih Bang Allah. Juma. Terima kasih saudara Al-KTP, Masya Allah. Luar biasa sahabat kita ini ya. Saya izin Bang Juma, izin pamit. Baik. Saya tunggu ya. Saya tunggu Pasti Bang ya. Juma, siap. Oke, Siap. Insya Allah. Oke, baik. Saya naikkan saudara kita Kristen yang lainnya, saudara Al-KTP. Ya, makasih Bang Doa. Juma. Baik, saudaraku. Ya, terharulah pasti ya, karena beliau mau berislam itu dalam proses berpikir. Bukan karena ikut-ikutan aja, tapi karena faktor berpikirlah jadi ya, sampai kepada Islam. Oke, Berarti dia sudah terbuka hati lah. Iya, betul. Tinggal saudara Esa ini yang kita tunggu terbuka hatinya juga kapan. Gitu. Karena Islam itu apa yang kurang di Islam? Kami nggak menghina Yesus, kami memuliakan dia. Ringan mulut kami itu mengatakan Yesus manusia mulia. Ringan. Ringan mulut kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, silakan Bang. Bang Juma, maaf izin saya Siap. ikut berizin bergabung. Saya sekedar pengen berfoto Bang. Sih. Saya ngefan. Izin saya buka webcam dulu Bang. Bentar. Silakan. Iya, Masya Allah. Pintar sekali dia sama Bang Juma ini. Iya, saudara Bentar, Esa. Bang. Mana ini cam saya? Emang bisa buka Bang? Mana tahu belum bisa gitu. Ada Bang. Allahu Akbar. Bisa. Ya Bang, Ya. saya izin ya Foto Bang kita. ya. Siap. 1, 2, Ya udah. mana belum? 1, 2, 3. Satu lagi Bang. 1, 2, 3. Oke Bang, terima kasih. Makasih Bang. saudara, Masya Allah. Oh, ya, Salam kenal. Izin Bang, saya sekedar mau bukan mengingatkan ya apa ya, mau ikut ya tadi Bang siapa Al-KTP ya Bang ya, Iya. yang barusan itu katanya mau itu udah syahadat apa belum Bang? Dulu pernah syahadat, lalu kemudian melemah kembali. Biasalah Bang, iman itu tidak gampang kita permainkan. Apalagi orang yang berpikir. Orang yang memiliki pemikiran kuat di dalam hal keselamatan akhiratnya itu memang terkadang punya kebimbangan. Itu manusiawi lah itu. Ya Manusiawi. izin maksudnya sekedar ini aja, kalau misalkan dia berniat lagi dan sudah bulat tekadnya disegerakan aja Bang. Kalau nunggu tanggal 10 takutnya bukan apa-apa.
Takutnya Iya, gitu. iya, siap. Segerakan di musola terdekat atau di ustadz-ustadz terdekat dia aja dulu Iya. gitu. Sebenarnya beliau kalau saya melihat, beliau itu sudah Muslim, dan Muslim beliau. Dia itu sudah Islam. Dia sudah Islam. Hatinya sudah Islam. Tinggal ketundukannya aja terhadap hukum-hukum Islam sehingga dia menjadi Muslim. Oh, siap. Iya, iya. Udah, ini terima kasih banyak ya Bang Zuma. Baik, Saya sahabat baru ini terima kasih. terima kasih udah dinaikkan ini. Baik, Terima kasih banyak. terima kasih. Selama ini cuma nonton aja. Ini baru bergabung, baru ikut Baik, ke komunitas. Masya Allah. Terima kasih Siap. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esa, ribut kali Esa. Waalaikumsalam Maaf pula itu Bang. tuh. Iya, bilang pula tuh. Waalaikumsalam juga. Kapan mau ini Esa? Kapan mau belajar Islam? Tergantung Abang semua lah. Tergantung mau belajar Islam. Kamu tertarik dengan Islam? Maksud logika Bang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Esa, selamat pagi, siang, malam. Dua Esa di sini. Ini bukan Esa lagi nih karena ada dua. Sorry Bang Suma, ketindis Bang Suma. Ini akun kedua aku, turunin aja Bang. Oke, Terima makasih kasih. saudara. Ya, mari sama-sama tetap belajar ya, tetap belajar, Masya Allah. Esa, Apa itu Bang? kapan terakhir ke gereja? Tadi Bang. Tadi ke gereja. Apa khotbah pendeta kita di sana? Kata pendeta tadi Bang, Ye, kasihlah musuhmu. iblis itu musuh nggak? Musuh. Jadi, kamu disuruh Bukan musuh mengasihi juga. iblis? Hah? Disuruh Bukan musuh, mengasihi Bang. iblis? Hah? Mengasihi iblis. Iblis mau Bukan iblis Bang. Beda, Sabar dulu. beda mereka. Kalau iblis itu gak nyata Bang. Mereka mempengaruhi hati kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, yang tidak baik itu menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi itu tidak baik. Makan babi itu tidak baik. Menyembah berhala itu tidak baik. Mengganti Bang. posisi pencipta langit dan bumi dengan makhluk itu tidak baik. Kalau dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu adalah musuh nyata. Harus dilawan iblisnya. Musuh harus dilawan kalau di Islam. Yang namanya musuh, ketika orang itu atau makhluk itu atau posisi itu menghantarkan orang sudah menjadi musuh Islam, maka dia pasti berada pada pasukan iblis. Siapapun itu. Kalau orang tersebut atau makhluk tersebut sudah menjadi musuh Islam, maka dia pasti iblis. Nah, mengasihi musuh berarti mengasihi iblis. Kalau di kami tidak, iblis tidak boleh dikasihi. Apa bukti? Apa bukti dalam kehidupan Kristen mengasihi iblis? Pertama, iblis merasuki Yudas. Untuk apa? Untuk menyalibkan Yesus. Setelah iblis merasuki Yudas, berhasil kemudian iblis menyesatkan Yudas. Apa hasilnya? Terjadi penyaliban iblis. Kemudian iblis berhasil menjadikan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan. Kristen terima enggak salib itu sebagai berkat? Terima. Setelah kemudian penyaliban ini muncul, pola ada hadir, metode muncul,
dengan matinya orang ini di atas tiang salib, seluruh hukum Tuhan dalam hukum Torah dibatalkan. Makan babi boleh, apapun boleh, minuman Saya haram sudah makan babi. boleh. Bang Zuma, bagaimana itu? Saya sudah makan babi tadi. Nah itu berarti kamu kemudian akan dibakar oleh Tuhan. Dalam kitab Yesaya 66 nomor 17, 16-17, Tuhan akan datang, tujuannya apa? Untuk membakar semua pemakan babi. Bang Zuma, ada satu pertanyaan saya di sini. Tunggu dulu, Anda sudah siap untuk dibakar api? Apa Bang? Anda sudah siap dibakar api oleh Tuhan? Kalau memang saya salah Bang, saya siap dibakar. Tapi kalau saya nggak salah, pasti nggak dibakar lah Bang. Salah nggak makan babi itu? Nggak salah kalau menurut agama kami Bang, karena kami cuma mengikuti keimanan kami. Apa yang pendeta saja makan babi di Kristen sama kami Bang. Berarti kan memang kalian akan dibakar bersama-sama. Yesaya 66 nomor 17 nomor 18 15, 16, 17. Tuhan akan datang dengan pedang, dengan api yang menyala-nyala untuk membakar seluruh manusia yang makan babi, makanan binatang yang menjijikkan dan juga tikus balau. Nomor 23-nya, Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah, menyembah kepadaku. Islam dinubuatkan di situ, karena Islam yang kemudian sujud dalam beribadah. Seluruh manusia pemakan babi akan aku bakar habis. Kristen. Jadi ada dua agama yang disinggung di sana, agama Islam yang akan diselamatkan karena sujud kepada pencipta langit dan bumi, yang kedua agama Kristen yang makan babi. Akan dibakar habis di dalam api neraka. Balau mati. Ada satu pertanyaan ke aku tadi Bang. Silakan. Kan Bang Zuma kan, di agama kami Kristen ini kan, kami punya Allah. Tapi dia punya anak Yesus Kristus. Bagi kami di Kristen. Tapi apakah Bang Zuma percaya bahwa Yesus Kristus itu ada atau tidak? Percaya? Percaya. Tapi percaya Bang Zuma kalau Yesus Kristus itu anak Allah? Kalau dalam perspektif Yahudi, percaya. Tapi kalau perspektif Kristen saya nggak percaya. Tapi kenapa Bang Zuma tidak mengikuti kata Yesus? Lah justru karena saya mengikuti Yesus makanya saya jadi Islam. Yohanes 14 nomor 16. Aku tinggalkan damai sejahtera. Nomor 26. Aku tinggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu Islam. Shalom. Salam. Salam itu artinya damai sejahtera. Yesus Kristus adalah damai sejahtera. Dia juru selamat. Yesus itu selamat dalam bahasa Ibrani. Shalom. Shalom. Islam. Salam. Berarti Yesus itu adalah juru Islam. Bang Zuma. Siap, Komandan. Kan Yesus itu tadi Bang Zuma percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Anak dalam arti kata hamba. Bukan anak seperti manusia melahirkan manusia. Bukan. Anak di situ dalam tradisi Yahudi. Anak itu sebagai hamba. Orang yang intim. Seibarat ayah dengan anaknya. Tapi aku lapar. Ya lanjut. Oke Bang Zuma kan. Apakah Bang Zuma percaya bahwa Yesus itu disalibkan? Saya percaya bahwa ada yang disalibkan. Orang Kristen menyebutnya Yesus. Orang Yahudi menyebutnya Yosua. Bukan mengenai abang bilang, kalau kami Kristen menyebutkan bahwa Yesus yang disalibkan. Kalau menurut Bang Zuma, apakah Yesus itu yang disalibkan atau bukan? Yang disalibkan itu Yesus. Tapi palsu. Mana ada Karena palsu itu? yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Sekarang pertanyaan saya, Yesus asli dikutuk nggak? Apa Bang? Yesus asli dikutuk nggak sama Elohim?
Dikutuk bang. Di mana Yesus dikutuk yang asli? Nanti kan mulai. Di mana Yesus dikutuk? Apa sebabnya dia dikutuk? Nah, mati Mija. Sekarang saya balik nanya deh. Kayaknya ribet. Saya balik nanya samamu, saudaraku Esa. Apa itu bang? Apa itu bang? Kira-kira kalau ada iblis datang mengaku bom-bom bisa nggak? Apa bang? Kalau iblis mengaku bom-bom, akulah bom-bom. Bisa nggak iblis mengaku begitu? Enggak lah bang. Katanya menyamar sebagai malaikat terang pun bisa. Bisa nggak? Bisa nggak iblis itu menyamar? Bisa nggak? Iblis itu bisa bang. Nah, bisa. Bisa nggak menyamar seperti bom-bom? Misalnya iblisnya datang nyamar bom-bom, bisa nggak? Bisa semua iblis lah bang. Ya, jangan sampai bom-bom itu iblis, gimana dong? Kalau iblis nyamar mengaku Yesus bisa nggak? Bisa bang? Kalau iblis nyamar Yesus bisa nggak? Bisa lah bang. Bisa. Di dalam kitab saudara sendiri katakan 2 Korintus 11 nomor 14. Iblis bisa menyamar malaikat. Apalagi nyamar Yesus. Yesus itu manusia. Menyamar malaikat aja bisa. Jadi kalau iblisnya datang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Bisa. Kenapa tidak? Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus. Berarti penyesat setelah Yesus namanya Yesus. Nah sekarang Kristen ini mengaku sebagai pengikut Yesus. Sebagai pengikut. Cuman satu kalimat Yesus bang. Kalau yang mengatakan akulah Yesus bukan cuma nabi-nabi palsu itu bang. Kalau yang memberitakan Injil inilah perantaran Yesus, baru kami percaya di situ bang. Kami mengikuti ajaran Yesus, bukan kami mengikuti orang itu, orang yang membilang itu akulah Yesus, bukan orang itu yang kami sembah bang. Tapi cuma satu kalimat Yesus bang. Sekarang yang dilihat oleh Paulus itu siapa? Yang mengaku akulah Yesus. Itu siapa? Itu siapa bang? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Itu siapa bang? Hah? Cuma yang berbicara itu? Enggak, di dalam perjalanan Yesus, di dalam kisah para Rasul 22, atau kisah para Rasul 9, nomor 3, nomor 4, 5, dan seterusnya. Di situ Paulus bertemu dengan makhluk dan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, yang mengaku Yesus memakai nama Yesus ini siapa? Apa bang? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu yang datang mengaku membawa nama Yesus? Nabi palsu itulah bang. Nah gitu saudara. Oke, setuju kita ya. Saudara Hiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bang? Ngeras juga ini ya bang. Alhamdulillah. Sehat bang. Ya. Abang di mana? Oh saya di Padang bang. Oh Padang, dekat Bukit Tinggi berarti ya? Oh ibu kota provinsinya bang. Sumatera Barat. Iya. Oke. Ini bang. Oh saya kan selalu ngikutin ini bang ya. Terus kemarin kebetulan scroll ketemu dengan akun Mata Pisau. Di situ menghina Rasul kita. Yang mau saya tanyakan,
kenapa nggak dibiarin aja, kalau udah sesat aja bang. Yang ada Rasul malah dihina-hina bang. Maksudnya Ya, apa ini? iya Maksud dihina-hina abangku ini. Rasul kita dihina-hina sama si mata pisau itu, Terus, ya kan? Kan nggak ya, enak kan bang ya digitukan Rasul kita bang. terus bang. Sementara kita udah di apa namanya? Udah disumpah itu kita sebagai muslim siapapun yang menghina Rasul mesti mati bang. Mesti mati orang itu bang. Ya kan? Aslinya Jadi juga kalau musuhmu lah bang. pertanyaan saya ini, kenapa nggak dihentikan aja udah biar mereka nggak terlalu lah gitu kan. Kayak Edis kadang-kadang udah kacau begitu, udah berantakan, udah otak udah nggak bener itu. Ya kan, Benar udah juga yang dikatakan Bang Edi di situ bang. gimana bang? Bang Iro, benar juga yang dikatakan Bang Edi di situ. Ada juga yang benar, ada juga yang salah. Iya, nggak, sekarang pembahasannya tidak ada yang benar, tidak yang salah. Kita membahas yang salah. Tidak ada yang benar. Yang benar itu ya di Islam ini, yang ajaran kita. Kan Nggak ada, Bang selain Iro, ajaran kan kita nggak ada yang benar. Karena kita mengikuti kalau Allah berdiskusi Subhanahu wa Pak, Taala, Bang. kalau Sebentar bang, kalau berdiskusi sebentar bang. Bang sebentar bang, saya sama Bang Zuma bang. Jadi maksud Bang. saya gini bang. Sebentar bang ya, saya bukan sama abang, saya nggak ada urusan. Saya cuman Oke, Bang. sama Bang Zuma. Jadi kenapa nggak dihentikan aja, daripada nanti kan ada lagi yang lain, mata pisau yang lain hina-hina Rasul, ya kan? Muhammad dibikin nyanyi lagu, dibilang lah penjahat kelamin lah. Mendidih bang. Iya, terus langkah apa yang Gimana, Bang? langkah apa yang harus kita ambil kalau Kalau menurut saya sih udah biarin aja mereka mau sesat mau apa bang, menurut saya gitu aja bang. Kalau yang hati yang terbuka bang, udah dibuka Allah. Yang akan jadi muslim itu, Islam itu bang, manusia yang hatinya udah dibuka Allah bang. Mereka orang pintar-pintar, berakal lah. Dia dari logikanya bisa bermain di situ, dan dia bisa belajar. Dan zaman semakin maju kan, banyak media-media informasi yang mereka cari sendiri. Kalau kita pembahasan gini, mereka makin mendidih, dan bukan sekedar itu, mereka menghina ini yang nggak tahannya, bilang apa, ya itulah penjahat kelamin, anak kecil dinikahi apa segala macam. Aduh, jelek bang. Iya, maksudnya caranya supaya dia berhenti itu gimana, Bang? Cara berhenti, kita berhenti aja bang. Maksudnya berhenti? Ya kalau berdakwah aja kita, tapi nggak usah bawa-bawa mereka gitu. Karena mereka pun membawa pun tidak seperti kita membahas meluruskan. Kalau begitu kita nggak usah bahas iblis, malah- Bang. Supaya iblis juga tidak menggoda kita, nggak usah bahas iblis kalau gitu ya. Supaya iblis itu tidak menggoda kita untuk Iya, melakukan tapi kemaksiatan. maksud saya itu bang, mereka menghina Rasul di situ makanya. Yaudah sih. Ya, apa hubungannya dengan kita mengajarkan kebenaran dengan mereka membela Rasul? Apakah Anda dengan Anda diam, orang yang pelaku maksiat tidak melakukan maksiat? Ya. Bukankah perintah Al-Quran untuk kita menyeru kepada seluruh manusia, mengajarkan kebenaran kepada seluruh manusia? Iya sih, benar. Kan perintah Al-Quran. Untuk memerangi kemudian pasukan-pasukan setan itu. Iya bang. Yang salah kalau kita menghujat mereka, kan gitu. Iya Kita benar. tidak menghujat mereka, kita mengajarkan mereka kebenaran dan kaidah Quran, illal ladzina zalamu minhum. Orang zalim di antara mereka ya memang harus kayak gitu. Jangankan berperang logika, Bung. Perang fisik pun Islam siap. Benar nggak? Benar. Iya, iya. Itu kaidah Islam itu. Jadi kalau hanya sekedar menyampaikan kebenaran, ya harus setiap muslim harus siap kemudian untuk menyatakan kebenaran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kan itu jelas, itu perintah Quran. Iya, Kalaupun mereka tidak terima, ya silakan dengan cara mereka menyampaikan. Karena ingat saudara, di Bible itu ada perintah, ada yang disebut kemudian perintah di mana amanat agung ini harus dijalankan. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku.
Kalau bukan saudara hari ini, keturunan saudara yang bisa jadi sasaran. Iya. Anda mungkin imannya kuat. Saudaraku ini mungkin saudara hero imannya kuat sehingga mati dalam keadaan tetap muslim. Tapi anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, kalau tidak ada yang mengajarkan tentang berapologet Islam, anak-anak kita bisa jadi murtad esok hari. Baru-baru ini kejadian, seorang ustadz, pendiri pesantren, anaknya bisa kok jadi korban. Korban dari misionaris, dia dimurtadkan. Padahal dia adalah seorang anak ustadz. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kebanyakan Islam itu menjadi Islam karena keturunan, bukan karena proses berpikir. Dengan adanya dunia apologet seperti ini, orang bisa berpikir, orang bisa melihat, orang bisa menelaah, orang bisa memikirkan mana Islam yang betul, mana Islam yang tidak betul. Mana ajaran Islam yang harus kita lakukan, yang harus kita jabarkan, mana yang tidak. Gitu saudara. Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan kebenaran itu. Iya, iya. Iya, saya kira begitu. Oke, Bang. Ya, saya juga sering dengerin perdebatan-perdebatan. Gimana ya, udah ini namanya manusia yang belum dibukakan, belum bukaan hatinya, belum dapat hidayah, susah juga kan Bang ya. Iya, itu dia. Maka tugas kita menyampaikan ya. Mungkin kalau ada yang salah dari Bang Suma diluruskan, diingatkan gitu. Ada yang keliru cara Bang Suma menyampaikan salah, ya diluruskan aja. Tapi untuk dihentikan, enggak bisa. Hanya nyawa yang bisa menghentikan Bang Suma untuk berhenti. Kalau hanya nasihat, masukan positif dari teman-teman, saya rasa kita bisa berdiskusi, kita bisa berdialog dan kita bisa tawar-menawar. Iya. Begitu saudara. Yang mau berdiskusi itu bagus, tapi yang menghina yang kemarin saya dengar di akun Mata Pisau itu benar-benar nggak Ya fair. itu yang mungkin ya yang perlu yang koreksi ya diperbaiki. Termasuk Bang Suma sendiri. Saya juga merasa kalau ada yang salah ya ditegur, diluruskan, diingatkan gitu loh Bang. Iya. Terus saya yakin kalau seandainya ada FPI pasti dicari FPI itu. Enggak lah, FPI juga harus mereka teman-teman itu punya perhitungan dalam mengambil sikap. Tidak serta-merta mengambil tindakan yang ini. Kalaupun misalnya sudah berlebihan kan ada hukum di negara kita ini. Kita serahkan kepada pemerintah kita, aparat kita. Karena di Islam perintahnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita memiliki pemimpin. Pemimpin kita memiliki aparat. Aparat kita ini tegak, lurus, mereka tidak memilih antara Islam dan Kristen atau agama apapun. Setahu saya, yang dekat dengan teman-teman dari pihak berwajib, mereka itu terlepas Islam Kristen, mereka netral. Jadi kalau ada penghujat, ada penista, ya tinggal dilaporkan aja untuk diberikan edukasi sama aparat. Sekira begitu Bang. Tapi penistaan bener itu Rasul dihina. Jadi gitu aja Bang, saya kemarin saudara, coba masuk kan buat nanyakan. Iya. Kalau bisa solusinya itu gimana kalau kita coba aja untuk berhenti daripada Rasul kita dihina-hina. Sementara kita tidak pernah menghina. Yang seperti Bang Zuma bilang, Mereka akan tetap melancarkan aksi-aksi. Justru itu bahaya. Seperti kuman. Kuman itu harus kita obok-obok kuman itu. Supaya kita tahu bagaimana cara kita untuk mereaksi gerakan kuman. Supaya kita bisa terhindar dari penyakit. Nah, dengan cara berapologet begini kan kita sudah tahu, oh ini yang anarkis, ini yang intoleran, ini kelompok ini yang kemudian yang tidak suka adanya Islam di Indonesia. Oh, kelompok ini yang kemudian tidak suka dengan adanya kemajemukan di Nusantara ini. Kan ketahuan. Sedangkan misi kami, saya katakan kami karena saya berbentuk yayasan pergerakan,
Kalau kami ini ya semata-mata untuk mengedukasi dan mengkanter gerakan-gerakan pendangkalan akidah dan pemurtadan, itu saja. Untuk memberikan sinyal kepada misionaris bahwa kalian tidak akan pernah tidur nyenyak karena kami sudah hadir untuk menghalau kalian dari hal-hal yang bisa menghantarkan anak keturunan kami menjadi murtad. Gitu saudara. Mungkin saudara belum merasakan bagaimana seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan susah payah, membawa anaknya ke pondok pesantren, tiba-tiba dia jatuh cinta kepada wanita non-muslim, lalu kemudian dia menikah. Ada yang murtad sebelum menikah, ada yang murtad setelah punya anak. Anda belum merasakan itu. Tapi kalau saudara sudah merasakan anak yang Anda besarkan, keluarga yang Anda sayangi tiba-tiba masuk ke gereja, menyembah dengan ngototnya kepada Tuhannya yang bukan Allah, barulah Anda merasakan betapa sakitnya, betapa perihnya hal-hal tersebut. Saya baru-baru dari Pekanbaru, baru tiba kemarin. Aparatur negara, orang-orang yang memiliki wewenang dalam menciptakan kedamaian di Nusantara ini pun hadir. Apa kata dia sama aku? Aku dibisik sama dia. Di depan orang-orang itu aku dibisik. Bang Suma pakai anti peluru. Enggak. Aku bilang, waduh, saya ajak ke sini pakai. Rencananya saya mau ke sini itu saya sudah siapkan semua. Takut. Karena apa yang Anda ambil ini adalah risikonya luar biasa. Saya katakan, ya saya ada Allah. Saya bukan sombong, tapi semuanya saya serahkan kepada Allah. Jadi tidak ada upaya, tidak ada ketakutan sedikit pun untuk mau sampai masuk ke markas serigala itu nggak ada ketakutan. Apalagi kalau hanya sekedar dialog, diskusi, menyampaikan narasi, mengajak mereka mengedukasi orang-orang, kemudian mengajak mereka menggunakan akal sehat, mengajak mereka mengerti tentang Islam. Lalu mau berhenti nggak mungkin, itu mustahil. Saya datang, saya dibisiki sama aparat yang punya jabatan tinggi. Bang Suma pakai anti peluru kah sampai ke sini? Enggak bang, ngapain anti peluru? Saya anti doti, film saya mau main nanti tanggal 24, aku bilang. Gitu saudara ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku Hiro. Saya tahu niat antum ini sangat luar biasa, menjaga marwah Islam, menjaga kedaulatan negara kita ini supaya tidak jadi kisru, saling menghargai antar umat beragama. Saya paham sekali. Saya paham Anda tidak terima Nabi kita dihina. Saya paham Anda tidak rela Islam kita dihina. Saya maklum sekali. Tapi izinkan saya hadir untuk kemudian sedikit memberikan pencerahan kepada anak-anak kita yang membutuhkan kemudian diteguhkan imannya di tengah-tengah banyaknya penghujat penista agama Islam. Saya kira gitu, Bung. Silakan. Makasih Mungkin, banyak ya, Bang. Iya, sama-sama saudaraku. Maaf kalau Silakan. ada kata yang Sama, salah, mungkin bukan itu maksudnya. saya ngerti, saudaraku, saya ngerti. Cuman mungkin cara Anda menyampaikan yang tidak biasa, memberikan edukasi kepada sahabat depan umum yang agak-agak canggung didengarkan oleh orang-orang banyak. Tapi kalau saya paham. Makasih saudaraku Hiro. Makasih ya Bang ya. Fikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, Bang warahmatullahi Hiro. wabarakatuh. Papulanya letut juga orang ini. Tengok aja wallpapernya, thank you. Itulah. Jadi kita punya pandangan beda-beda ya sahabat-sahabat Kenapa ketawa terkait. teman-teman? Tunggu dulu, guru saya mau naik. Tunggu, sabar dulu. Guru saya ada dia. Apa itu Bang Zuma? Ini guru saya. Sabar dulu. Assalamualaikum Bang. Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi Buka kamera dulu dong. Kangen saya, weh. Kangen saya Bang. Belum lagi nih, Cok. Ini guru saya, diam dulu. Oke Bang. Ya, gitulah. Abangku lagi di mana ini Bang? Masya Allah. Tengoklah beliau kan, ha? di rumah. Di rumah, Masya Allah. Ganteng kali abangku ini. Di mana? aduh. Di mana posisi sekarang? Saya lagi di Jakarta, abangku lagi di Casablanca ini. Bukan di. Casablanca. Iya. Siap. Abang sibuk kah? Di mana Ji? Di mana Ji? Enggak, santai. Ini hari Minggu sore. Di Jakarta Ji. Besok kemana besok? Besok Iya di mana itu besok acaramu? Di pertemuan. mana besok? Acaranya dengan Bang Handi, kumpul-kumpul dengan anak api makan siang. Di Abang ikut di mana?
Nanti kutanya Ayo, nomor saya. alamatnya, nanti saya share ke abang ya. Oke, oke, oke. Kebenaran, Malam kebenaran saya lagi juga lagi uh, op. kita ini ya, Siap. acara. Oke, besok makan siang di mana katanya? Nanti saya kabarin abangku. Besok makan siang di mana acara katanya? Di mana? Saya kabari nanti alamatnya juga saya belum pas di mana abang. Nanti saya kabari abang ya. Oke, Adinda, Oke, waktu. Kalau tidak, Masya Allah. saya yang mengundang semua. Saya yang mengundang makan siangnya di tempat kita itu. Sudah di. Oh iya, Masya Allah. Insya Allah bang. Nanti saya kasih alamatnya bang ya. Nanti kalau sudah ada kabar dari tim kita baru saya share ke abang. Iya, maksud saya Bang Juma, kalau memang belum ada tempatnya, saya yang mengundang besok makan siang di tempat kita itu gitu. Saya siapkan tempatnya yang habis kita makan siang, nanti di lantai 3 kita bersilaturahmi, bersenda gurau. Ya. Dan Oke. kalau di lantai 3 kan kita bisa langsung online. Atau terserah, mau di tempat rumah makan itu kita gelar makannya oke, baru kita naik ke lantai 3, atau ke lantai 3 saya suruh makanan antar ke atas juga bisa. Oke, saya koordinasi dengan tim kita dulu, abangku ya. Oke, lanjut. Terima kasih banyak, Masya Allah, luar biasa. Terus mengenai tadi udah hero itu, mungkin beliau itu belum memantau perkembangan di daerah Sumatera Barat, pemurtadan. Iya, betul. Nah, sayang sekali, coba tadi lagi ada dia, ada saya mau katakan sampaikan demikian. Di kampung saya di Padang, Sumatera Barat itu, di daerah Pariaman itu sudah banyak pemurtadan di situ itu. Betul abangku. Kalau kita tidak bendung dengan api yang ada sekarang ini, mau dikemanakan lagi nanti anak umat manusia yang gemalau-gemalau sekarang kondisionalnya gitu. Iya. Oke bang, aku turun di bawah dulu ya bang, mungkin yang lain perlu untuk ini siap. Esatel ini juga harus disahadatkan ini. Iya. Astaga aja bang, masih pengikut Yesus Kristus ini bang. Oke. Bang Juma, aku turun ya bang. Siap guruku, Masya Allah, barakallahu fiik. Dia tadi itu ketua Peradin, hati-hati. Astaga bang, cuma nggak tahu tadi bang Bima ya. Gimana? Ada satu pertanyaan saya bang Bima. Tadi ada satu, sekarang ada satu lagi. Iya, apa itu? Mana yang paling benar ajaran Islam atau Kristen bang? Ajaran Islam atau ajaran yang paling benar? Pasti Islam lah. Kalau menurut saya bang, Kristen lah. Apa benarnya di Kristen? Kalau di Kristen itu bang, sudah terdahulu nabi-nabi secara lah Isa Al-Masih sampai nanti ke surga lah bang, sampai di kitab Yahya. Di mana itu tertulis di kitab saudara tentang itu, di mana? Nggak ada. Tertulis di mana di kitab saudara tentang itu? Kalau Kristen itu benar ya bang? Mana iya? Kalau Kristen itu benar, itu tertulis di mana? Ayo. Malah orang Yahudi mengatakan tokoh daripada Kristen itu adalah penyakit sampar. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Pendiri agama Kristen itu Paulus disebut sebagai orang yang orang yang mengalami penyakit sampar gitu loh. Gimana dong? Berarti bagaimana itu bang Bima? Iya, tidak ada. Di mana benarnya Kristen itu? Di mana? Di Bible dikatakan sebagai penyakit sampar, sebagai penghuni neraka. Matius 23 nomor 15.
nomor 36 dan seterusnya. Kemudian agama Kristen itu adalah pohon yang harus dibuang ke dalam api neraka, ditebang dan dibuang. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Nggak ada itu Bang. Jadi ya nanti belajar lagi baik-baik. Sekira begitu untuk sementara sahabat-sahabat sekalian. Saya belum sarapan ini, sekarang udah hampir 3:30 sore. Belum sarapan sama sekali. Mudah-mudahan habis ini nanti kita akan lanjut lagi. Kita rehat dulu ya teman-temanku yang saya cintai, yang saya kasihi. Perbanyak belajar saudara Kristenku. Perbanyak belajar tentang Bible. Mudah-mudahan kalian bisa keluar dari cengkeraman doktrin dogma gereja. Begitu juga saudara-saudara anak-anakku muslim, perkuat akidah kita Islam, hindarkan diri kalian dari gerakan-gerakan yang terindikasi ingin memurtadkan saudara. Mudah-mudahan dengan hadirnya kami Apologet Islam Indonesia ini yang kedepannya akan menjadi sebuah organisasi besar insya Allah bisa mencerdaskan anak bangsa sehingga kita sebagai anak bangsa mencintai negara kita dengan kemajemukan yang ada, dengan agama yang banyak. Kita bisa menentukan sikap dalam beragama, saling menghargai satu sama yang lain dengan poin memahami dengan cara belajar. Jangan hanya sekedar kemunafikan, ya santun di depan tapi menghina di belakang. Tapi kita harus betul-betul mendudukkan Islam adalah Islam, Kristen adalah Kristen sesuai dengan ilmu pengetahuan. Jangan hanya berdasarkan imani saja. Saya kira demikian sahabat-sahabat. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan kembali mengudara, menyapa teman-teman semua yang ada di sini untuk melanjutkan Tuhan. Ya, saya tahu. Saya kemarin ke Pekanbaru. Saya ke Pekanbaru, teman-teman sekalian, ingin menemui si logika topi, ingin memberikan santunan kepada dia, ingin dia minta maaf sama aku langsung. Saya live-kan di samping dia supaya dia mengaku bahwa tidak rumah tangga Bang Suma, tapi saya gagal. Si Topi itu tantrum, ketakutan, dipikirnya saya itu mau datang untuk geruduk dia, padahal tidak layak baginya untuk digeruduk. Dia bukan nilai yang penting. Saya hanya ingin bersilaturahmi saja. Saya datang ke sana ya untuk menerima saya dengan baik, malah ngajaknya seakan-akan malah ngajak kayak mau perang aja gitu ya kan ya. Padahal tujuan saya minta Sherlock, saya datang. Saya tidak mungkin datang dengan tujuan negatif karena saya membawa keluarga, gak mungkin. Ya, saya datang tujuannya untuk baik, berikan santunan ke dia sebagai saudara, saya perhatian ke dia supaya dia berhenti melakukan kebohongan di publik dengan tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah yang kosong melompong. Ya, dikiranya dengan begitu dia mendapatkan keuntungan, tapi kalau tidak berhenti dia akan rugi sendiri. Saya cukup berusaha untuk memperbaiki keadaan dia, tapi karena dia tidak mau ya sudahlah. Saya berlepas tangan setelahnya. Kemudian yang terakhir, saya ngajak kepada seluruhnya teman-teman, ajak keluarga kita untuk nonton film perdana Bang Suma. Filmnya Bang Suma ada beberapa sih, cuman yang perdana di layar lebar dan secara nasional itu baru pertama, yaitu film Doti Dendam Ilmu Hitam. Film ini sangat berkesan dan banyak cerita-cerita yang positif yang bisa dia dapatkan di sana. Saya berharap teman-teman mari ya, mulai dari tanggal 24, 25, 26, 27 dan seterusnya bisa sampai 1 bulan lebih kalau misalnya saudara bisa mempromosikan kepada teman-teman, maka film Doti ini akan setiap hari ditayangkan sehingga banyak orang yang mendapatkan edukasi dengan nilai yang